Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang membahas tentang Al-Farabi, Al-Madinah, Al-Fadilah. Mungkin secara pemahaman saya sendiri yaitu adalah negara utama atau negara yang ideal di situ. Nah, saya rasa negara ideal itu adalah negara yang bisa memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi penduduknya ataupun bagi masyarakatnya di situ. Saya setuju kepada pemikiran Al-Farabi. Hanya saja ketika membahas perihal masyarakat itu kan terbagi puncaknya itu kan nanti harus mencari identitas dan hakikatnya di situ kan tadi ya. Dari Al-Farabi gitu kan. Nah, pertanyaannya lebih dulu mana identitas dan hakikat? Karena saya rasa yang paling penting bagi masyarakat itu adalah masyarakat, kalau dari beberapa literatur itu saya melihatnya harus bagaimana masyarakat itu setiap warga itu mempunyai skill dan kapabilitas gitu. Artinya nilai tawar dari warga itu, dari masyarakat tersebut harus memiliki keterampilan. Misalnya contohnya Kak Faidol. Satu sisi beliau kan secara keterampilan ada. Nah, sehingga saya rasa identitas dari seorang Kak Faidol itu ada gitu. Dari keterampilannya, dari skillnya, project-projectnya yang luar biasa, Kika. Nah, maka pertanyaan saya, lebih dulu mana kira-kira identitas dan hakikat ini gitu. Secara pandangan Al-Farabi. Jadi seperti itu. Di mana antara identitas dan hakikat dan identitas, oke. Tadi sempat saya singgung bahwasanya Al-Farabi ini tidak mengingkari, bisa dikatakan tidak mengingkari bahwasanya manusia itu dalam filsafat humanisme kan manusia itu tidak memiliki identitas gitu. Nah, yang ada itu justru rekognisi itu atau pencatutan atau penghargaan terhadap seorang bahwasanya kita menganugerahkan identitas kamu ini demikian itu. Nah, pada hakikatnya dia itu hanya akan diketahui identitasnya kalau dia sudah mati gitu. Nah, maksudnya gini. Bagi Al-Farabi itu hakikat pribadinya cari dulu, maka akan terbentuk identitasnya itu. Bagaimana kita akan identitas itu katakanlah fase terakhir itu. Bagaimana kita akan ketahuan identitas kita seperti apa kalau tidak mengetahui hakikat dirinya sendiri gitu. Maksudnya hakikat dirinya dia akan tahu bahwa hakikat saya sebagai seorang yang misalnya katakanlah semoga menjadi doa ini baik misalnya itu. Tidak sombong misalnya. Semoga menjadi doa misalnya meskipun kayaknya gak mungkin tapi katanya misalnya cerdas itu ya. Atau sebagai pribadi yang kalem misalnya itu. Itu identitas, itu adalah hakikat diri saya pribadi itu. Hakikat diri saya sebagai ahli wafa misalnya. Ditulis lebih dalam hakikat saya sebagai manusia gitu. Kalau ditinjau misalnya hakikat saya sebagai manusia itu ditinjau dari segi keislamannya itu. Lalu misalnya sebagai abdun itu. Sebagai abdun, penyembah kepada sang pencipta itu. Kabulah itu. Atau sebagai khalifah, wakil Tuhan di muka bumi ini yang harus mengekspresikan segala potensi yang kita miliki itu. Segala kemampuan yang kita miliki itu. Yang memiliki hak untuk mengelola bumi ini misalnya. Nah, baru kalau kita sudah tahu di situ, maka kita tahu jalur mana yang harus kita tempuh itu. Sesuai dengan hakikat diri kita. Kalau jalur itu sudah kita tempuh itu, maka akan tercipta identitas dan seharusnya identitas itu datang dari orang lain itu. Rekognisi itu. Rekognisi dari orang lain itu. Yang mengatakan, oh ternyata ini demikian itu. Ya, oke. Perihal identitas ya. Masalahnya Pak, kita kan dituntut untuk kuliah. Setelah kuliah, kita krisis identitas di situ. Kita bingung mau ngapain, itu banyak. Bahkan dari beberapa
Enggak, semisal saya masih semester 4 Kak, 14 gitu kan. Ah, enggak, saya melihatnya memang ternyata kampus itu tidak bisa memberikan suatu fenomena identitas yang baik bagi sarjananya, bagi kelulusannya. Dan hal itu pun mereka harus mencari sendiri. Mohon maaf, mereka harus mencari sendiri di situ. Nah, sedangkan keinginan-keinginan mereka kan banyak kan tentunya. Nah, makanya saya rasa di balik ketika kita ngampus misalkan 4 tahun dan sebagainya, masih minim mereka yang tiba-tiba langsung menemukan ini loh identitas saya. My identity it's ini gitu. Nah, ini yang saya rasa harus kira-kira makanya saya setuju dengan kalau bahasanya Al-Farabi itu setiap warga itu harus memiliki skill dan kapabilitas di situ. Nah, sehingga mereka akan menemukan yang namanya identitas dan hakikat itu sendiri. Nah, seperti itulah. Karena mohon maaf, saya banyak teman-teman yang nanya loker dan sebagainya gitu. Karena memang perihal lahan pekerjaan, ininya fase-fase selepas kuliah itu memang amburadul di situ, absurd, identitas. Nah, perihal negara tadi, saya rasa, perihal kepemimpinan. Makanya harus apa tadi itu? Nabi dan filsuf ya, kalau versinya Al-Farabi. Saya setujunya kalau kita kembalikan kepada pemimpin dengan Nabi. Nabi kan udah selesai. Maksudnya Nabi itu secara sejarah itu udah terakhirnya pada Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin secara pemahaman untuk pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang memahami filsafat. Itu saya setuju mungkin ya. Cuma yang menjadi kendala adalah kira-kira bagaimana untuk membentuk negara kita untuk menemukan ataupun ini loh pemimpin yang, karena kan kita ketahui bahwa secara etnis, secara ras, secara kita berbeda-beda Pak. Kita berbeda-beda di situ. Kira-kira apa konsep yang sangat mungkinlah mendekati kata sempurna di situ untuk negara kita ini. Untuk menemukan pemimpin. Oke, melihat kualifikasi. Oke. Jadi gini. Pertama tadi menanggapi pernyataan saya yang pertama tentang krisis identitas dan sebagainya. Krisis identitas itu sebenarnya dimulai karena ketidakbisaan menafsirkan tentang hakikat itu. Hakikat dari, harusnya kan kalau paham hakikat manusia itu apa. Jadi harusnya di dalam kelas tidak hanya manggut-manggut saja gitu misalnya. Atau tidak sebatas hanya teriak-teriak saja dan lain sebagainya itu. Terus persoalan agama, persoalan kepemimpinan ya. Dalam negara ideal itu ada, dalam negara utama itu Al-Madinah Al-Fadilah itu. Bagaimana untuk melihat seorang itu kapasitasnya sebagai seorang filsuf gitu. Oke. Al-Farabi itu ini sebenarnya mudah karena kenapa? Karena Al-Farabi memulai pembahasan di sini itu dari komponen paling kecil dalam negara gitu. Manusia gitu. Jadi kalau kita bertanya itu kualifikasi seperti apa yang diinginkan oleh Al-Farabi sehingga dia itu berhak direkognisi sebagai seorang filsuf itu. Oke. Pertama itu. Secara pribadi sudah saya bahas tadi, dia masuk golongan 1 dan 2 tentang di kepemimpinan tadi, yang seseorang yang memiliki kapasitas untuk memandu dan menasihati itu, dan manusia yang berperan sebagai manusia yang memimpin sekaligus yang dipimpin itu, dan dia memiliki kapasitas kemampuan di atas warga
atau di atas rakyat dan yang dia pimpin itu. Di lain sisi, jangan lupakan itu. Di teori pertama tadi, itu manusia harus mampu mengoptimalkan keutamaan yang dimilikinya. Sebagai manusia yang teoritis, manusia yang berpikir, manusia yang berakhlak, dan terakhir itu tadi manusia yang berekspresi gitu. Berkreasi, bukan berkreasi gitu. Nah, kalau sudah bisa mengoptimalkan hal tersebut dengan pengetahuan yang luas itu, maka dia akan lebih bijak dalam menentukan dalam apa ya? Dalam memimpin suatu negara atau dalam memimpin suatu kelompok itu. Hal yang terpenting itu, kalau dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaannya sebagai pribadi gitu, maka mustahil dia itu bisa memberikan kebahagiaan terhadap masyarakatnya gitu. Kan puncak seorang filsuf, tujuan seorang filsuf dalam Islam ya, entah kalau itu adalah kebahagiaan itu. Nah, jadi kalau dia masih belum mampu membahagiakan dirinya, masih belum bisa mengontrol jiwanya itu, maka dia bukan masuk kategori filsuf tadi itu. Oke, mungkin hanya itu saya. Ada tanggapan mungkin atau sanggahan? Al-Farabi, banyak yang saya ingin ulik di dalam konsep filsafat politik dari Al-Farabi yang temanya kali ini Al-Madinah Al-Fadilah. Nah, yang saya tertarik untuk diulik lebih dalam yaitu mengenai negara itu. Negara dalam pandangan Al-Farabi, yang dimana Al-Farabi itu memberikan kualifikasi tertentu. Yang pertama negara utama, jahiliyah, dan lain-lain. Nah, ternyata dari yang saya baca itu ternyata memang negara dengan pemimpin itu ibaratkan tubuh manusia gitu, yang dimana pemimpin itu adalah kepalanya dan masyarakat itu adalah jantung yang mengantarkan suplemen-suplemen yang terpenting dalam kehidupan manusia gitu. Namun yang pertama itu, yang pertanyaan saya, bagaimana sih Al-Farabi itu bisa mengetahui dari klasifikasi terhadap bentuk-bentuk negara yang sudah disebutkan, negara utama, jahiliyah. Ya, mungkin jawabannya bisa dilihat dari masyarakatnya. Memang mungkin itu alasan yang paling sederhana ya. Cuman memang negara dengan tadi di awal-awal ya, pemantik mengatakan bahwasanya negara itu adalah kebutuhan gitu, kebutuhan bagi masyarakat gitu. Dan tujuan utama sebenarnya bernegara itu untuk memperoleh kebahagiaan. Entah, walaupun sebenarnya kebahagiaan itu multitafsir ya kan. Bisa dengan cara mungkin masyarakatnya mendapatkan hak untuk layak hidup, hak untuk bersosial dengan aman, beragama dengan aman, dan lain-lain gitu. Dan pertanyaan yang kedua, kira-kira tadi ada yang mungkin belum disinggung oleh pemantik. Kira-kira dari bentuk-bentuk negara yang tadi, utama, jahiliyah, dan lain-lain itu, apakah dipengaruhi oleh sebuah ideologi? Itu yang kedua. Karena kalau negara, kata Bung Rocky ya kan, sudah negara itu tidak sebenarnya negara itu tidak memerlukan ideologi. Ada narasi yang seperti itu dari Bung Rocky gitu. Cuman menurut saya sendiri
dengan adanya ideologi tentunya menentukan bagaimana mekanisme kehidupan dalam sebuah negara. Misal negara dengan demokrasi tentunya hidupnya akan apa ya? Memiliki kebebasan, bebas menyuarakan pendapatnya. Beda lagi dengan yang menganut ideologi yang berbeda gitu. Nah, mungkin itu dulu pertanyaan yang di awal. Pertanyaan pertama, bagaimana bisa mengetahui kualifikasi para pembagian negara itu ya? Nah, klasifikasi pembagian negara ini ya. Karena sekali lagi saya ulang, Al-Farabi itu membangun pemikirannya itu atau berbicara tentang filsafat politiknya itu dimulai dari hal yang sangat fundamental itu. Hal yang sangat random ini dari masyarakat itu. Dari manusia per individu gitu. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana Al-Farabi itu mengetahui itu, maka dia bisa dilihat dari kondisi masyarakat di dalamnya, kebijakan yang berlaku di dalamnya, dan kepemimpinannya itu. Kenapa kalau saya berkata demikian? Oke. Kalau negara jahiliyah itu, dia itu Al-Farabi melihat itu, mungkin pandangan Al-Farabi memberikan kualifikasi negara jahiliyah, dia melihat dari tingkah laku atau kondisi masyarakat di dalamnya itu. Ini cukup itu untuk mengetahui itu. Kalau di negara Al-Fasikoh itu, ya, negara Al-Fasikoh itu Al-Farabi itu selain melihat kondisi masyarakat, di dalamnya itu, dia juga melihat pemimpin yang menjalankan tugas atau sistem pemerintahan di dalamnya itu. Kalau di negara Al-Mu'tazilah itu, dia semacam melihat apa ya? Roda kepemimpinan masa itu, roda kepemimpinan di suatu negara itu. Bukan dalam artian apa? Periodisasi pertama itu ini maju itu, tapi periodisasi kedua justru ambruk itu. Misal kalau kita lihat ke konteks kekinian, kita mau lihat mengkategorikan negara itu ada di Al-Mu'tazilah misalnya, meskipun ini hanya dalam satu kacamata. Misalnya negara A itu pada tahun 2019 atau sentimen nih nanti, dari tahun 2024 sampai 2026 indeks pertumbuhan ekonominya itu 0,5 misalnya. Tapi dari 2025 sampai maksudnya dari 2026 sampai 2028 justru turun menjadi 0,2 itu. Itu bisa dikatakan sebagai negara Al-Mu'tazilah itu. Menuju kerusakan atau menuju kemunduran itu. Atau bahkan indeks demokrasinya misalnya. Saya kasih misal pandangan misalnya. Misal indeks demokrasinya misalnya mulai dari tahun 2004 misalnya sampai 2013 tidak ada kalangan yang beda pendapat masuk bui misalnya. Tapi dari 2014 misalnya seterusnya itu justru banyak yang berpandangan berbeda itu masuk bui itu. Berarti indeks demokrasi itu turun itu. Atau simpelnya pada tahun-tahun sebelumnya dia itu berani berbicara secara lantang tanpa menutup-nutupi itu. Tapi periodisasi selanjutnya justru begitu banyak orang yang berpendapat, dia menyampaikan aspirasinya itu. Dia hilang entah kemana misalnya. Bisa demikian. Itu bisa dikategorikan sebagai negara yang al-mubadilah itu. Kalau di negara adalah itu, saya tadi sempat berpikir tuh, jangan-jangan negara adalah ini adalah negara yang dipimpin oleh Fir'aun itu. Ya dia kan mencetuskan diri sebagai Tuhan itu. Karena kan pada negara adalah ini dia itu berkeyakinan mendapatkan wahyu. Sehingga dia itu mengkibuli masyarakatnya bahwasanya setiap titah yang dia keluarkan itu adalah wahyu, itu adalah titah Tuhan itu. Nah, selanjutnya apakah dipengaruhi oleh ideologi? Dan tadi mungkin harus saya lihat tadi saya
tidak mengatakan bahwasanya negara tidak dibangun dari ideologi ya. Jadi gini, apakah dipengaruhi oleh ideologi itu? Dalam hal apa tadi itu contohnya? Kepemimpinan itu. Nah, kalau hal yang ideologi mungkin itu hal yang sifatnya kompleks itu. Tapi saya lebih suka kalau menggunakan hal yang bahkan sangat random itu. Apa? Dalam cara dia berpikir itu. Karena Al-Farabi itu juga berpendapat bahwa manusia itu tidak sama antar satu sama lain. Ya mungkin tidak jauh beda ya dengan pernyataan di awal bahwasanya manusia itu memiliki hakikat dan identitasnya tersendiri gitu. Jadi Al-Farabi mengatakan bahwa setiap manusia itu tidak sama antara satu sama lain. Dalam hal ini otomatis secara berpikir dia itu akan berbeda. Dan pikiran yang berbeda itu akan mengantarkan seorang itu untuk berideologi yang berbeda itu. Saya yakin seandainya di Indonesia, seandainya meskipun banyak persepsi ya, ada yang mengatakan Pancasila itu sebagai landasan hidup atau sebagai nilai sosial di Indonesia. Ada yang mengatakan Pancasila sebagai ideologi itu. Dan itu sebagai ya seakan-akan menjadi hal yang sangat konstitusional gitu. Kalau kita membantah Pancasila itu sebagai ideologi negara, kita mungkin dibui gitu. Ya. Tapi seandainya itu coba tidak secara konstitusional, saya yakin begitu banyak orang yang berideologi dari itu gitu. Tapi memang mungkin Pancasila itu memang perasan dari beberapa ideologi itu, katakanlah demikian. Karena kalau katanya Saddam Al-Jihad itu kan dalam salah satu bukunya Pancasila itu adalah ideologi dunia itu. Nah, jadi perbedaan pandangan pun itu akan mempengaruhi perbedaan kecenderungan seorang itu untuk berideologi gitu. Jadi kalau saya lebih ke sana, lebih hal yang sangat random itu. Seorang itu mungkin memiliki satu ideologi itu. Karena memang dia dipaksa itu untuk memiliki ideologi tersebut itu. Oke, mungkin hanya itu dari saya. Saya ingin menanggapi sih. Saya ingin menanggapi dari yang pertanyaan di awal yang mengenai bentuk-bentuk negara itu. Karena gini, bisa saja di dalam satu negara itu bisa merepresentasikan atau ada apa ya namanya? Ada tipikal-tipikal masyarakat yang mungkin bisa dikategorikan memiliki karakteristik dari bentuk-bentuk negara yang Al-Farabi jabarkan tadi. Bisa saja di dalam satu negara itu memiliki semua sifat-sifat yang ada di situ, al-badalah ataupun jahil gitu. Iya kan gini, negara itu walaupun negara jahiliyah katanya itu hidupnya bahagia dengan cara mereka, dengan perspektif mereka, dengan sudut pandang mereka lah. Nah, itu selaras kayak dengan ada di dalam satu negara gitu. Di satu negara itu kan terdiri berbagai suku-suku bangsa gitu. Dan tentunya di dalam suku-suku bangsa itu memiliki pandangan hidup yang mungkin yang berbeda-beda. Ada kalau saya boleh sebutkan ya seperti dengan suku pedalaman gitu. Katakanlah Baduy gitu. Baduy dengan sifat mempertahankan keaslian dari ajaran-ajaran nenek moyang, tapi mereka lebih enak dengan gaya hidup atau pola hidup yang sedemikian. Walaupun masyarakat yang ada di luar suku Baduy itu menjustis orang Baduy itu adalah ini cuman cuman pandangan saya sendiri, tapi bukan merupakan justifikasi, enggak. Mungkin di masyarakat luar Baduy itu akan menganggap orang Baduy itu adalah orang-orang yang tidak maju secara teknologi mungkin. Karena gaya hidupnya mereka mempertahankan nilai-nilai leluhur yang mungkin itu sudah berjalan dari abad-abad yang lampau gitu. Gitu maksudnya saya.
Jadi di dalam negara itu bisa saja mengaplikasikan atau ditemukan semua berbagai bentuk-bentuk jenis-jenis yang ada yang dikualifikasikan oleh Al-Farabi itu. Ya seperti jahil ataupun ya yang aldelah gitu. Nah di sini saya ingin menambah gitu. Soalnya mungkin beda referensi ya. Cuman tadi saya menemukan itu bentuk-bentuk negara juga dari Al-Farabi. Cuman dari media ya. Yang pertama itu ada negara darurat atau daruriyah, yaitu negara yang penduduknya hanya memperoleh makan dan minum. Lagi-lagi memang yang dibantik dari jenis negara tersebut ya masyarakatnya memang. Saya setuju dengan jawaban tadi. Yang kedua, negara kapitalis atau badalah gitu, yaitu negara yang penduduknya hanya mementingkan kekayaan harta dan benda. Dan yang ketiga, negeri yang gila hormat atau kuroma, yaitu negara yang penduduknya mementingkan kehormatan saja. Dan yang keempat, negeri hawa nafsu atau hasyah wa syahwah, yaitu negara penduduknya mementingkan kekejian dan hidup glamor. Dan yang terakhir, yang kelima, negara anarkis atau jamiah, yaitu negara yang setiap penduduknya ingin bertindak semaunya. Nah makanya saya tadi menanyakan apakah dalam bentuk negara itu memerlukan sebuah ideologi. Ya karena itu yang tadi terpatik dari kapitalis gitu, yang hanya ingin masyarakatnya ingin meraup keuntungan atau gaya hidup yang glamor gitu. Nah mungkin itu saja sih, itu sekedar tanggapan sih. Ya mungkin Mas Faidol ingin menanyakan. Tuh, menanggapi tadi itu. Tadi kan sudah disampaikan bahwasanya Al-Farabi juga tidak mungkin kan kalau dalam hal keadilan itu harus dipandang sama rata. Dan Aristoteles mengatakan harus disamaratakan itu. Tapi tapi Al-Farabi tidak sependapat dengan Aristoteles bahwasanya harus disamaratakan. Maka pada demikian, karena bagi Al-Farabi sudah melepaskan harapan ya. Melepaskan harapan bahwasanya manusia itu bisa disamakan. Tapi bukan sih ya, bukan dalam artian dia itu sudah pesimis itu. Tapi Al-Farabi memang sudah melepaskan harapan untuk dapat mewujudkan persamaan antar manusia, karena memang dari sononya sudah berbeda gitu loh. Oke. Ada tambahan? Ya, lagi pertanyaan dari saya ini. Katakanlah di dalam satu negara itu memiliki sifat-sifat karakteristik dari jenis negara yang disebutkan tadi. Nah, ketika kita mengaca kepada negara kita gitu, yang notabene-nya memiliki suku-suku yang berbeda yang saya jelaskan tadi, menurut saya itu apa ya, kayak bingung dalam memilih pemimpin gitu. Karena setiap tipikal suku bangsa itu memiliki keinginan pola hidup yang berbeda. Ada yang sukunya ingin memegang teguh erat nilai-nilai kesukuan, atau yang mungkin pola hidupnya masih klasik, bukan yang termodernisasi gitu. Nah, maka pertanyaan selanjutnya gitu, bagaimana sih sebenarnya Al-Farabi itu merekomendasikan cara memilih pemimpin? Ya tadi dari Nabi dan filsuf gitu. Tapi menurut saya itu kayak agak sulit gitu, karena setiap pun dengan pemikiran manusia itu kan berbeda-beda. Mungkin rekomendasinya beda-beda pula gitu. Pun tergantung dari jenis-jenis negaranya. Kalau jahiliyah ya ingin ya bodoh amat, nggak pintar, yang penting bisa memimpin gitu. Ya itu saja sih. Bersama dengan pernyataan Faruk ya. Al-Farabi itu memberikan semacam karakteristik yang harus dipenuhi bagi seorang pemimpin. Dan itu sebenarnya adalah nilai luhur itu. Ya. Sudah berapa menit? Berapa? 1 jam lebih. Oke. Dia itu memberikan 12 itu nilai luhur yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.
Jadi meskipun perbedaan suku, perbedaan perbedaan suhu, perbedaan tempat, wilayah lain sebagainya, sehingga kenapa Al-Farabi itu memulainya dari bawah, dia manusia. Kalau manusianya sudah terbangun, masyarakatnya sudah terbangun, sudah dalam simpelnya sudah dewasa dalam berpikir itu, mereka itu mudah untuk mendapatkan kesadaran itu. Nah, 12 itu adalah pertama lengkap anggota badannya itu. Jadi kalau bahasanya Al-Mawardi kemarin gimana itu? Iya, tidak, dia itu sempurna secara fisik itu, Kedua, baik daya pemahamannya itu. Iya. Ketiga, tinggi intelektualitasnya itu. Hampir bilang elektabilitas. Jadi tinggi intelektualitasnya itu. Keempat, pandai mengemukakan pendapat itu. Kelima, pencinta ini loh, yang mungkin pencinta pendidikan dan gemar mengajar. Jadi pemimpin harus jadi seorang guru, katakanlah gitu. Keenam, tidak rakus dalam hal Jadi kalau pemimpin sudah rakus dalam hal makanan itu, dia besar kemungkinan dia akan rakus juga dalam hal material lainnya itu. Karena dalam hal makanan dia rakus itu. Selain tidak rakus dalam hal makanan dan juga minuman, dia tidak boleh rakus dalam hal wanita. Jadi harus cari yang setia. Setiap tikungan ada. Ketujuh, pecinta kejujuran dan pembenci kebohongan itu. Kedelapan, berjiwa besar dan berbudi luhur itu. Jadi yang artinya berjiwa besar kan dia orangnya lapang dada gitu misalnya. Terus ke 9, tidak memandang penting kekayaan dan kesenangan duniawi yang lain. Jadi orang yang simpelnya yang 9 ini orangnya tidak boleh tamak itu. Tidak boleh hanya menginginkan bergaya glamor bahasanya Nanang tadi itu. Ke-10, pecinta keadilan dan pembenci pembuatan zalim itu. Jadi bukan hanya orang yang pandai atau sering berbicara, kita harus bertindak adil itu. Tapi saat ada kezaliman dia diam itu. Itu kan kontradiktif itu. Ada memang orang yang pecinta keadilan, tapi dia kepada kezaliman dia tidak benci itu. Dia tidak melawan itu. Jadi ini harus berkesinambungan itu. Disebut semua oleh Al-Farabi di sini. Ke-11, tanggap dan tidak sukar diajak menegakkan keadilan. Ada kan orang tanggap menanggapi sesuatu itu dalam hal keadilan, tapi saat diajak untuk menegakkan keadilan dia tidak mau itu. Jaim misalnya, tidak mau mempertaruhkan karirnya misalnya demi keadilan itu. Banyak yang kayak gini di negara Wakanda. Dan yang terakhir, kuat pendiriannya terhadap hal yang menurutnya harus dikerjakan. Jadi orang yang harusnya jadi pemimpin itu, kalau dia yakin apa yang akan dia lakukan itu benar itu bernilai benar, maka lakukanlah gitu. Kalau itu memang harus dia lakukan demi kesejahteraan masyarakat, lakukanlah itu. Tidak mudah diprovokasi itu. Dan orang yang demikian ini, kalau yang ke-12 ini, dia itu biasanya orangnya penuh keberanian dan tidak berjiwa lemah atau kerdil itu. Disinggung sedikit terus pesimis dan sebagainya itu tidak bisa menjadi karakter yang demikian. Mungkin lanjut ke materi. Ini materi terakhir ya, hubungan masyarakat dan negara gitu. Nah, ini saya sekali lagi menegaskan bahwasanya kita tidak dalam berbicara tentang politik itu, dalam politik Islam itu tidak cukup berbicara tentang pemimpin saja, tidak cukup berbicara tentang negara itu sendiri itu. Maka harus berbicara juga korelasi antara pemimpin yang juga kita sebagai negara itu, caplok sebagai negara dengan masyarakat, dengan antara yang dipimpin dan antara yang memimpin dengan yang dipimpin. Sebenarnya demikian itu. Hubungannya itu kebebasan dalam bentuk kehidupan bernegara itu. Maksudnya apa?
masyarakat negara itu harus menjamin kebebasan masyarakatnya, bebas dalam misalnya bebas untuk menjadi seorang pemimpin, terus dia tuh bebas menentukan nasibnya itu, memilih sistem pemimpinnya, tidak boleh ada intervensi dari satu golongan atau dari satu kaum yang membuat seorang itu tidak bebas menentukan pilihan dalam yang akan memimpin dirinya itu. Hal ini yang mungkin bisa dikatakan harus menjamin kemerdekaan setiap pribadi dari masyarakatnya itu. Bebas berpendapat di hadapan orang lain itu. Serta dia tuh harus juga bisa ikut berkontribusi dalam ketetapan masyarakat itu. Jadi dalam artian apa itu? Seandainya harusnya dalam negara demokratis itu ala Al-Farabi itu. Simpelnya dalam penentuan satu ketetapan itu harus ada dialog, misalnya simpelnya dengan masyarakat itu. Jadi masyarakat harus ikut andil dalam ketetapan. Hal itu adalah upaya dari pemanfaatan kebebasan. Terus selanjutnya adalah relasi masyarakat dan pemimpin itu. Ini loh yang unik, mungkin sulit sih menemukan satu negara yang demikian itu. Bagi Al-Farabi itu hubungan antara keduanya itu bahwasanya Al-Farabi itu dalam filsafat politiknya dia tuh menekankan bahwasanya tugas negara atau pimpinan itu adalah pemberdayaan manusia dalam satu negara tersebut itu dengan spesialisasi dan kemampuan masing-masing. Marinya sini. Yang kalau dalam satu kota mungkin kita bisa mendata misalnya atau kita bisa meng-cross check semua penduduknya itu. Jadi tugas bagi Al-Farabi harusnya seorang negara itu atau pemimpin itu harus memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masyarakatnya itu berdasarkan spesialisasi dari masing-masing masyarakat tersebut itu. Kalau di spesialisasi di bidang pertanian misalnya, udah support pertanian itu misalnya. Di bidang kelautan itu, perikanan itu. Bagaimana para nelayan dijamin kesejahteraannya. Jadi masyarakat yang ada yang spesialisasinya di bidang bisnis misalnya, permudah perizinan itu untuk mendirikan bisnis misalnya itu. Jadi kayak gitu maksudnya itu. Jangan kenakan pajak. Jangan. Dan ini jangan apa itu? Jangan lupa pernyataan saya di awal juga ya. Karena ini juga berkaitan dengan etika dan moralitas itu. Bahwasanya keutamaan etika atau akhlak itu dan itu merupakan keutamaan dari semua agama dan mengakui bahwasanya itu hal itu yang sangat penting. Terakhir itu. Ini mungkin kita berbicara tentang komparasi ya, mengkomparasikan antara pemikiran Al-Farabi dengan demokrasi itu. Mungkin gagasan demokrasi yang kuno itu mungkin berakhir pada abad pertengahan ya. Hal itu karena masyarakat pada abad pertengahan itu dicirikan sebagai masyarakat yang feodalis. Dan kalau nggak salah abad pertengahan ini abad yang penuh dengan penjajahan ya. Indonesia dijajah kan juga karena feodalisme ini. Dan pada masyarakat pertengahan ini kalau nggak salah itu juga pengaruh kayak paus, terus iya itu besar. Kalau di Islam misalnya kiai itulah. Nah, sehingga kalau di abad pertengahan itu demokrasi pada awal-awalnya itu kan hanya sebatas perebutan kekuasaan, dan perebutan kekuasaan itu biasanya karena pada abad pertengahan itu pandangan feodal itu tradisi feodal sudah menjamur, maka pemilihan pemimpin itu tidak egaliter itu atau berat sebelah. Bagi mereka yang dianggap tinggi, dia yang hanya patut menjadi pemimpin itu. Nah, cuma memang pada abad pertengahan ini Al-Farabi muncul gitu. Dia menawarkan dengan
teori-teori berdengarannya itu. Bagaimana pertama pada tawaran Al-Farabi dari terhadap sistem demokrasi itu dari abad sebelumnya ya. Itu ada yang namanya kebebasan bermasyarakat itu. Kebebasan bagi setiap masyarakat itu. Terus penyelesaian persoalan yang dilakukan secara musyawarah dan adanya pembagian kekuasaan. Jadi yang dimaksud pembagian kekuasaan mungkin tidak ada dinasti. Mungkin hanya itu di saya. Kita lanjutkan diskusi ya. Atau ada tambahan lain sebagainya silahkan. Pertanyaan lagi dari saya. Sebenarnya pemimpin itu pemimpin yang memimpin atau pemimpin yang dipimpin? Kan gini, pemimpin yang memimpin ya semua kebijakan-kebijakan itu berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan yang muncul dari atau diputuskan oleh si pemimpin itu. Atau pemimpin yang dipimpin itu pemimpin yang sebenarnya secara pribadi pemimpin itu katakanlah kepala suku gitu. Kepala suku itu sebenarnya tidak menginginkan kebijakan tentang A ini, tapi karena keadaan yang tidak darurat gitu, sehingga masyarakat ingin ingin memunculkan kebijakan tentang B bukan A lagi gitu. Nah itu sih yang ingin saya tanyakan. Robi memadukan keduanya itu tadi itu. Berbicara tentang 3 golongan itu. Dia selain memposisikan diri sebagai pemimpin, dia juga bisa harus dipimpin. Artinya apa? Selain dia paham bahwa dirinya itu sebagai seorang pemimpin, seorang yang harus berwibawa, seorang yang memiliki kebijakan, dia juga harus paham bahwasanya kebijakannya itu harus dapat diterima dan mencerahkan orang yang dipimpin itu. Jadi itu harus ada di golongan, di antara golongan yang 3 tadi yang saya sebutkan itu gitu. Dan artinya apa? Dia harus bisa memimpin dan dia harus bisa dipimpin. Maksudnya apa? Memahami kondisi orang yang dipimpin itu. Makanya di sini disebutkan itu di poin terakhir itu di hubungan masyarakat dan negara, ikut sertakan itu masyarakat itu dalam hal penentuan kebijakan itu. Terutama kebijakan yang krusial itu. Jadi pertimbangannya itu katakanlah dialog dulu, baru tetapkan kebijakan, bukan kebijakan dulu baru dialog itu. Nah, itu yang bahaya itu. Kena itu di saya. Ini temanya politik ya. Negara politik. Bicara politik. Pertama sebagai pendahuluan, kalau saya mati memang sebenarnya perbedaan yang mendasar antara paradigma Barat dan Timur itu terkait dengan menanggapi atau menilai suatu pemerintahan dan negara itu ada perbedaan pisau analisis yang dipakai. Kalau di Barat itu memandang suatu pemerintah dan negara itu berdasarkan nilai-nilai politis. Sedangkan di Timur itu memandang suatu pemerintahan dan negara itu menggunakan nilai-nilai yang etis begitu. Persoalannya adalah ketika suatu kelompok menggunakan kacamata politik atau kacamata politis untuk menilai suatu pemerintah dan juga negara dan semua teori turunannya nantinya, dia menganggap bahwasanya masyarakat atau seorang itu pada dasarnya merupakan jahat. Oleh karenanya dia diperbaiki oleh negara begitu. Oleh karenanya nanti turunannya banyak. Contohnya misalkan oleh karenanya karena masyarakat atau orang itu jahat, maka kekuasaan harus dibatasi. Karena kacamatanya sudah kacamata negatif karena politik gitu. Jadi kalau politik itu pasti biasanya nuansanya nuansa negatif. Oleh karenanya nanti turunan ke bawahnya itu oleh karenanya Barat tuh cenderung memberikan peran untuk memberikan mekanisme dan lain sebagainya menyangkut tentang eksistensi dari pemerintahan dan negara. Kan tetapi Timur biasanya memberikan peran untuk memberikan gagasan terkait dengan prinsip dalam negara. Saya jelaskan nanti perbedaannya. Saya lanjutkan contohnya. Jadi karena dia menganggap masyarakat atau orang itu
pada awalnya itu jahat, oleh karenanya yang bisa membatasi, yang bisa memperbaiki adalah negara. Oleh karenanya menggunakan paradigma politik dalam menilai suatu negara, bahwasanya orang jahat itu harus dibatasi, baik itu dibatasi kekuasaannya, dibatasi periodenya dan lain sebagainya. Karena dari awal paradigma menganggap bahwasanya masyarakat dalam menjabat atau memimpin itu pada dasarnya merupakan masyarakat yang jahat, begitu. Itu sistem demokrasi dari barat. Nah, kalau dari timur beda. Dia itu menggunakan kacamata paradigma etis. Oleh karenanya gagasan yang dianjurkan itu gagasan etis. Dia menganggap bahwasanya enggak kok, pada dasarnya semua manusia itu baik, pemimpin itu baik. Maka peran yang disampaikan, gagasan yang disampaikan berupa pemimpin yang baik itu harus jujur, harus berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Dia kecenderungan gagasan Islam itu tidak sampai kepada ranah mekanisme dalam bernegara. Kan tadi kita tidak melihat sebenarnya bagaimana membangun negara jika ada penindakan, hukum dan sebagainya, tidak ada menyentuh ke situ. Jadi dalam Islam atau dalam dunia timur itu biasanya hanya memandang satu eksistensi dari pemerintah atau negara itu melalui kacamata etis, bukan politis. Karena tidak ada politik dalam ajaran keislaman, maksudnya politik negara, politik politik kekuasaan dalam artian maksud saya, begitu. Karena yang dipandang timur itu merupakan politik kebangsaan, bagaimana menciptakan kebahagiaan atau kesenangan kepada bangsa sendiri. Tidak ada politik kekuasaan yang diajarkan, biasanya seperti itu. Sedangkan politik kekuasaan itu diajarkan oleh paradigma barat, biasanya begitu. Kemudian itu tanggapan pertama. Yang selanjutnya begini. Sebenarnya dalam hukum itu begini, dalam hukum itu ada 3 teori utama dalam hukum, namanya teori etis, kemudian selanjutnya teori yang kedua teori utilitas, yang ketiga itu teori campuran. Teori etis itu mengatakan bahwasanya fungsi hukum itu untuk menciptakan kedamaian, untuk menciptakan keadilan. Kalau utilitas untuk menciptakan kesenangan atau kebahagiaan, sama. Yang ketiga campuran, nanti bahasa sederhananya menciptakan ketertiban. Ketertiban itu nanti maknanya itu 2, antara adil dan senang, begitu. Sama sebenarnya. Ini logika yang saya pakai itu begini. Teori utilitas, konsep kesenangan utilitas itu sebenarnya tidak ideal digunakan suatu entitas, suatu negara. Karena kenapa? Karena semakin banyak kesenangan yang tercipta itu tidak sejalan biasanya dengan tingkat keadilan yang tercipta, begitu. Contohnya misalkan bupati kemarin kalau tidak salah bupati saya lupa itu bupati, iya dia itu ceritanya bupati ini cewek, daerahnya sejahtera, air tidak pernah kekurangan, listrik tidak pernah habis, jalan enak dan lain sebagainya. Semua masyarakat sejahtera, semua masyarakat senang. Tapi dia korupsi. Adil tidak? Tidak adil. Nah begini, ini contoh real bagaimana konsep tujuan kesenangan atau tujuan utilitas ketika digunakan sebagai tujuan akhir dari suatu entitas, lembaga atau eksistensi suatu badan itu digunakan. Begitu. Saya lebih condong untuk membentuk tujuan itu justru kepada nilai keadilannya. Tidak apa-apa, semua orang itu tidak senang, tapi keadilan itu rata. Jadi kesenangan itu dibagi rata. Tidak ada yang benar-benar senang, tidak ada yang benar-benar sedih, begitu. Karena kenapa? Karena kesenangan itu tidak diberikan, dia itu diciptakan. Gitu. Jadi negara tidak memberikan kesenangan kepada masyarakat. Masyarakat itu menciptakan kesenangannya dengan dirinya sendiri. Negara itu wajib untuk memberikan layanan agar masyarakat senang. Layanan itu bisa dipakai, bisa tidak, begitu. Jadi tidak pernah sebenarnya negara itu tidak menciptakan kesenangan. Jika negara menciptakan kesenangan, kata Machiavelli, itu merupakan kesenangan yang ambiguitas atau kesenangan yang semu, seperti membagi sembako dan lain sebagainya. Jadi masyarakat seolah-olah senang dalam satu tempo waktu tertentu, sedangkan sengsara di tempo waktu yang lainnya, begitu. Begitu. Jadi itu penafsiran bahwasanya negara atau pemerintah itu memberikan kesenangan itu sebenarnya tidak ada. Itu merupakan kesenangan yang semu. Karena kewajiban negara adalah memberikan sarana untuk mereka senang, bukan memberikan kesenangan, gitu. Karena kenapa?
Karena kenapa begini? Jadi dalam teori pembentukan negara itu ada istilahnya perjanjian antar masyarakat untuk menciptakan suatu negara. Nah, menurut John Locke, dia mengatakan bahwasanya dalam perjanjian itu sebenarnya masyarakat itu tidak memberikan haknya sepenuhnya kepada negara. Begitu. Kalau misalkan kesenangan itu dilimpahkan kepada negara untuk diciptakan kepada masyarakat, berarti dari awal masyarakat memberikan haknya kepada negara untuk diurus biar hak itu kembali ke saya dengan senang. Logikanya begitu. Kalau kata John Locke tidak. Kalau kata John Locke ada beberapa hak yang dia tidak boleh diberikan kepada negara agar negara tidak bisa semena-mena mengurusi hak tersebut. Apa aja? Hak hidup, hak bebas, dan terakhir itu adalah saya lupa. Itu hak lupa saya. Intinya ada 3. Jadi ada beberapa hal. Soalnya begini nantinya, misalkan keseluruhan hak yang ada dalam manusia atau disebut dengan hak asasi manusia itu diberikan semuanya kepada negara, negara akan mengatur itu dan menciptakan kesenangannya. Rulesnya begitu. Kalau yang saya tangkap dari Al-Farabi begitu. Jadi kalau ketika ada perjanjian untuk membentuk suatu negara, masyarakat itu dengan secara ikhlas dan sadar memberikan haknya untuk diurusi oleh negara. Oleh karena kan negara yang berhak menciptakan kesenangan. Jadi haknya itu sudah dilimpahkan kepada negara. Maka muncullah kalau istilah kita disebut sebagai hak warga negara, bukan hak asasi manusia. Bedanya apa? Ketika kita berpoligami, itu merupakan hak asasi manusia, boleh atau tidak? Boleh. Haknya boleh diambil atau tidak. Tapi untuk PNS, boleh atau tidak poligami? Tidak boleh. Itu perbedaan hak asasi yang sudah diambil dan dikembalikan lagi berupa hak warga negara. Begitu. Paham? Jadi itu yang tidak boleh diambil dan diberikan. Oleh karenanya saya tidak sependapat sebenarnya konsep tujuan untuk menciptakan kesenangan itu diambil sebagai dogma yang diambil oleh pemerintah atau suatu negara. Karena bagi saya itu merupakan kesenangan yang semu. Jadi begitu dengan penafsiran yang saya jelaskan barusan. Selanjutnya saya agak-agak lupa, sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya tadi ada sebenarnya beberapa kata kunci yang menarik yang bisa dibahas lebih jauh. Tadi disebutkan bahwasanya sebenarnya ini konsep negara demokratis, cuman keterlibatan masyarakat terhadap negara itu dalam bidang apa tafsirannya, begitu. Tafsirannya saja. Nanti kita bahas lebih jauh kalau saya sudah hal lainnya. Terima kasih. Saya akan menanggapi pernyataan pertama itu tentang perbedaan sudut pandang politik Barat dan Timur, kan? Dengan sentimen ya, Ruk. Gini loh, saya sedikit mencoba mencari penafsiran kemarin itu tentang pernyataan Rohlis Majid mengatakan bahwasanya Islam yes, partai politik no itu. Ya itu. Iya. Itu maksudnya demikian itu. Maksudnya apa itu? Saya membaca itu dalam Islam sebenarnya itu di Al-Qur'an itu. Sejauh saya mencoba mengkaji ya. Tentang berbicara tentang negara itu saya menemukan satu kata yang ini mungkin yang diinginkan oleh Islam, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu kan. Nah, baldatun thayyibah gitu, katakanlah gitu. Kenapa kok seperti itu? Kayak ambigu gitu. Karena sebenarnya yang diinginkan oleh Islam itu pertama itu secara pembentukan secara individu terlebih dahulu itu. Yang mungkin ini akan dibantah dan mungkin hal yang dianggap mustahil oleh sebagian orang itu untuk menciptakan manusia berapa ribu manusia dan seluruh manusia itu sesuai dengan orang yang bernilai baik gitu, bernilai bajik itu, katakanlah gitu. Nah, jadi mungkin sehingga kalau sudah sesuai dengan nilai tadi itu, nilai kebajikan itu, maka pencipta membuat kebijakan dalam suatu negara, menciptakan suatu negara itu mekanismenya untuk menciptakan keadilan itu lebih mudah itu. Mungkin saya tangkapnya demikian. Kedua, masalah kebahagiaan itu. Justru di sini Al-Farabi itu menjadikan keadilan itu sebagai sarana untuk menciptakan kebahagiaan tadi, kebahagiaan masyarakatnya itu. Keadilan itu adalah sarana untuk menciptakan kebahagiaan tadi. Karena keseimbangan, egalitarian itu bagian dari asas yang dibawa oleh Al-Farabi itu.
Nah, selanjutnya keterlibatan apa masyarakat itu dalam negara? Ini Mas Al-Farabi ini kan bicara demokratis itu. Negara demokratis, oke. Tadi di akhir saya singgung demikian itu. Bahwasanya dalam hal penetapan keputusan, dalam hal penetapan peraturan dalam satu negara itu harus lewat dari musyawarah mufakat itu. Nah, di Indonesia mungkin memaknai hal demikian. Diciptakanlah DPR, mungkin Dewan Perwakilan Rakyat yang dianggap sebagai representasi perwakilan dari rakyat dengan penguasa untuk berbicara tentang kebijakan dan nasib negara ini mau dikemanakan itu. Jadi kalau Al-Farabi melibatkan masyarakat, bagi Al-Farabi melibatkan masyarakat dalam bernegara, dalam segala hal pembangunan itu masyarakat harus dilibatkan. Terbangunnya negara itu juga terbangunnya di kehidupan sosial masyarakat itu. Sehingga dikatakan tadi tugas utama di negara itu selain menjamin kebahagiaan tadi itu, masyarakat juga bisa mendayagunakan segala potensi yang dimiliki masyarakat sesuai spesialisasi dari masyarakat itu sendiri gitu. Jadi negara itu akan terbangun berdasarkan kultur tanpa harus merusak kultur masing-masing gitu. Tidak ada timpang tindih. Maksudnya gini, mau menjadi negara dengan pembangunan dengan ekonomi yang tinggi misalnya, kita mendatangkan investor besar-besaran misalnya. Tapi kita merusak, misal katakanlah berapa sawah yang telah kita rusak itu. Sehingga kan terdiri dari negara demokrasi yang terdiri dari beragam mata pencaharian katakanlah itu. Maka di sana terpotonglah kegiatan masyarakat dalam pencaharian ekonominya. Di bidang apa? Di bidang pertanian terpotong gara-gara investor luar gitu, katakanlah gitu. Terus maka bagaimana inovasinya bisa kan nanti misalnya kalau itu mau dilanjutkan tetap spesialisasi masyarakat di bidang pertanian itu dioptimalkan. Kalau sekarang misalnya ada petani organik itu bisa kayak gitu. Intinya keterlibatan masyarakat itu yang dimaksud ikut membangun selain juga menentukan ketetapannya. Segala sektor yang ada di negara itu harus dimanfaatkan oleh masyarakat itu. Sehingga diibaratkan negara itu seperti tubuh bagi kata Al-Farabi gitu. Jadi harus dibangun bersama-sama itu. Mungkin itu di saya. Kita lanjutkan. Cek. Yang pertama begini. Oleh karenanya saya tidak memandang kesenangan itu sebagai tujuan, tapi saya memandang kesenangan itu sebagai sarana. Karena kesenangan itu diciptakan oleh masyarakat sendiri. Soalnya kenapa? Karena kalau sarana itu diciptakan oleh pemerintah atau negara, sebenarnya masyarakat Madura itu lebih senang memproduksi dan mengkonsumsi rokok-rokok yang kita produksi sendiri. Itu kita lebih senang karena harganya lebih murah. Karena harganya lebih murah pasti. Tapi kalau misalnya ini direduksi dalam suatu ketentuan negara, kita tidak senang. Iya, begitu. Jadi logikanya begitu. Jadi prinsip dasarnya kalau saya pakai itu, kesenangan itu diciptakan bukan diberikan. Negara atau pemerintah tidak punya hak untuk memberikan kesenangan, tapi negara atau pemerintah berhak untuk memberikan fasilitas agar masyarakat bisa menciptakan kesenangan menurut versinya sendiri. Jadi menggunakan paradigma seperti itu, masyarakat itu menjadi bebas. Kebebasan itu muncul dari dirinya sendiri, bukan kebebasan itu lahir dari aturan, tidak. Masyarakat itu jadi mau berpendapat itu tidak melihat aturan. Kata-kata saya barusan melanggar atau tidak ya? Harusnya dia berpendapat bahwasanya apa yang saya ucapkan pasti bebas. Entah itu terlepas dari salah benar, itu nanti penilaian pribadi. Jadi begitu. Jadi saya menekankan nilai
suatu entitas itu bukan kata kuncinya pada pemerintah, tapi kepada masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat yang menentukan nilai kebebasan, masyarakat yang menentukan nilai etis, tidak kepada negara. Itulah bahayanya jika negara memiliki fungsi utama untuk menciptakan kesenangan. Itu bagi saya itu merupakan suatu kesalahan begitu. Karena pertanyaan kedua tadi tidak dijawab sebenarnya. Memang keadilan itu salah satu sarana untuk menciptakan suatu kesenangan. Saya tidak membantah itu. Tapi seringkali keadilan dan kesenangan itu biasanya tercampur lebur. Karena walau bagaimanapun, kalau saya pribadi ada bupati saya orang Sampang misalkan, sarana sudah banyak, jalan sudah luas, fasilitas publik sudah banyak di Sampang. Tiba-tiba CID itu terjerat kasus korupsi. Saya tidak sungkan atau saya enggan jika CID itu ditahan. Itulah kesemuan antara kesenangan dan keadilan. Kalau menggunakan kacamata keadilan harusnya ditangkap. Tapi misalkan saya merupakan masyarakat Sampang yang sudah merasakan betul misalkan jerih payah dan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan CID, ketika saya tahu CID itu korupsi, saya akan diam pasti. Karena saya gak mungkin kesenangan yang ada saya sekarang itu saya ditarik oleh rasa keadilan yang berseberangan. Gitu loh maksudnya. Jadi memang suatu ketika keadilan itu digunakan sebagai sarana untuk menciptakan suatu kesenangan. Tapi suatu ketika keadilan itu justru menjadi musuh dari kesenangan itu sendiri. Oleh karenanya saya nyambung dari awal, saya tidak setuju dengan konsep kesenangan sebagai tujuan yang diciptakan oleh suatu negara itu. Itu sambungannya. Kemudian yang terakhir, sebenarnya partisipasi masyarakat ini tidak ada gagasan bagi saya ya, karena itu tidak ada gagasan sama sekali, karena emang dalam sistem demokrasi partisipasi masyarakat itu berfungsi untuk menciptakan ruang publik yang semakin masif kepada pemerintah. Cuman saya sebenarnya pengen tanya gagasan apa sebenarnya yang sepertinya tidak ada, karena Al-Farabi sepertinya hanya menciptakan itu sebagai quotes bahwasanya dalam demokrasi partisipasi masyarakat dibutuhkan. Dan enggak, demokrasi emang makna dari demokrasi itu kalau kata teks itu digunakan, demokrasi adalah pemerintahan yang dari, oleh, dan untuk rakyat, seperti itu. Jadi Farabi itu memaknai prinsip itu sebenarnya. Udah sekian dulu. Dan untuk ideologis tadi saya nyambung tadi dari Nanang yang masalah urgensi ideologi dalam suatu negara. Kalau saya menggunakan paradigma Al-Farabi, ideologi itu penting dalam paradigma etik. Karena Farabi menggunakan paradigma etik, bukan paradigma politik. Saya tidak ada gagasan sama sekali, mungkin sedikit gagasan politik dalam pemikiran Al-Farabi. Tapi banyak dari gagasannya Al-Farabi itu justru dalam gagasan etik dari tadi. Oleh karena jika paradigma etik yang digunakan, justru ideologi itu dimungkinkan untuk ada, diharuskan untuk ada. Kenapa? Karena ideologi dalam ajaran hukum yang saya telah selama ini, ideologi itu merupakan grand norm. Jadi di atasnya hukum itu ada etik, dan di atas etik itu ada ideologi. Gak mungkin rumpun itu menyalahi salah satu di bawahnya begitu. Jadi hukum undang-undang itu dibuat berdasarkan UUD sebagai konstitusi. Konstitusi dibuat berdasarkan Pancasila sebagai ideologi, itu gak mungkin. Karena ideologi itu merupakan bentuk simbol perjanjian untuk membentuk suatu negara. Jadi jika simbol perjanjiannya itu lepas, maka negara itu sudah diambang kehancuran. Kan selama ini yang diajarkan seperti itu. Oleh karenanya ideologi jika dipandang dalam kacamata etik itu merupakan suatu hal yang urgent begitu. Karena ideologi itu merupakan falsafah hidup suatu negara. Jadi itulah ciri khas suatu negara yang merupakan nilai etik yang diambil sehingga menjadi ideologi dan diterapkan kembali menjadi hukum untuk mengatur ketertiban masyarakat tersebut begitu. Itu sih tapi kalau misalkan dipandang dalam kacamata politis tidak berfungsi-fungsi banget. Karena kenapa? Karena secara politik seorang insan itu, seorang manusia sudah diberkahi dengan ide-ide masing-masing begitu. Yang itu tidak boleh dikangkang atau tidak boleh diatur lebih sempit oleh keberadaan suatu negara. Begitu. Itu sih kata. Mundur Wir. Oke, diri saya itu maju Wir itu.
negara demokrasi itu harus menjamin keutuhan potensi yang ada pada dirimu berdasarkan sivilisasi yang kamu inginkan. Bukan menuntut dirimu berdasarkan keinginan negara sepenuhnya. Kamu harus ada di mana. Oke, mungkin hanya itu di saya. Kalau ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesalahan itu dari setan. Dan saya Muhammad Ali Wafa tidak berbuat apa-apa. Hadirin yang Allah ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.